warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Assalamualaikum. channel Cerdas Kimia. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas salah satu jurusan yang barangkali menjadi favorit bagi sebagian siswa atau sebagian orang, yakni jurusan teknik kimia. Dan di Cerdas Kimia kali ini sudah kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Beliau adalah seorang dosen di program studi teknik kimia di Universitas Brawijaya. Baik, kita sapa tamu kita pada siang hari ini. Assalamualaikum, selamat siang Pak Rama. Waalaikumsalam Bu Hasanah. Selamat siang semuanya yang sudah Ya, menonton channel Bu Hasanah. Ya, ya. Selamat datang di Cerdas Kimia Pak Rama. Jadi ya teman-teman, Pak Ibu. Rama ini seorang dosen di Teknik Kimia Universitas Brawijaya dan sekarang beliau sedang melaksanakan studi doktoralnya di Inggris ya Pak Rama. Iya. Nah, selain itu, Pak Rama ini juga seorang YouTuber, teman-teman. Jadi beliau mempunyai channel YouTube yang sangat bagus sekali. Isinya juga ada tentang beasiswa, kemudian ada tentang teknik kimia. Jadi bagi teman-teman yang nanti pengen tahu tentang teknik kimia ataupun pengen tahu info-info mengenai beasiswa, teman-teman bisa kunjungi ke channel Pak Rama. Namanya adalah Octavian Rama ya Pak ya channelnya. Iya benar Bu. Oke, jadi nanti teman-teman silahkan lihat di link deskripsinya ya, ada channelnya Pak Rama di sana. Oke, Pak Rama, kali ini kita akan membahas seputar jurusan atau prodi teknik kimia. Mungkin dari pertanyaan pertama dulu nih Pak Rama. Untuk masuk ke prodi teknik kimia, itu syaratnya apa Pak Rama? Atau harus dari jurusan IPA atau barangkali untuk teman-teman kita yang di SMK itu apa bisa masuk ke jurusan teknik kimia Pak Rama? Ya, pada dasarnya kan proses masuk di perguruan tinggi itu ada 3 jalur di UB Ya, sendiri, itu melalui SNMPTN, SBMPTN, dan juga ujian mandiri. mandiri. Nah, itu kalau bisa dibilang passing grade, ya mungkin istilahnya passing grade, teknik kimia UB ini salah satu yang bisa dibilang ya passing grade-nya relatif cukup tinggi. Yang saya tahu informasi kemarin dari ketua jurusan kami, passing grade kita itu masuk di 10 besarnya UB gitu. Ya, luar biasa. Uh, Seperti itu Bu. Nah, saya juga kurang tahu proporsi SNMPTN, SBMPTN, dan ujian mandiri seperti apa. Nah, untuk background untuk anak-anak SMA yang mau masuk ke teknik kimia, mungkin kimianya harus kuat, ininya harus apa-apa, matematikanya nggak kuat ya. Semuanya harus kuat gitu. Karena ketika masuk ke teknik kimia tidak hanya belajar tentang kimia saja, tapi juga ilmu matematika itu juga digunakan, bahkan ilmu biologi pun juga akan dipakai di beberapa, mungkin tidak semua mata kuliah, tapi beberapa mata kuliah yang ada di teknik kimia, fisika atau pastinya. Jadi setelah masuk yang diperlukan adalah kemampuan analitik, bagaimana menganalisis suatu permasalahan, dan juga kemampuan untuk berpikir secara logis gitu. Bagaimana memecahkan masalah secara runtun itu yang penting, dan juga ini kerjasama tim, karena nantinya mahasiswa teknik kimia itu dituntut untuk melakukan praktikum juga. Ya. Praktikum itu biasanya dilakukan secara tim. Jadi kalau untuk nilai itu ya mungkin lewat SNMPTN, SBMPTN, dan ujian mandiri. Tapi setelah masuk itu yang diperlukan yaitu saya bisa bilang seperti itu karena kalau jurusan dari IPS itu karena kita tidak ada matrikulasi, jadi mungkin relatif penyesuaian atau adaptasinya akan relatif lebih lama dan lebih sulit daripada yang mungkin setiap harinya di SMA itu pegang hitung-hitungan, memegang berkutat dengan mata pelajaran eksakta gitu. Nah, jadi ini dulu mungkin saya berikan tentang teknik kimia itu apa sih sebenarnya, ya. Apa bedanya dengan kimia MIPA? Mungkin banyak orang yang sering menyamakan antara teknik kimia dengan kimia MIPA. Sebenarnya gini, teknik kimia itu kita belajar kalau kita masuk ke pabrik kimia. Misalnya kalau di Jawa Timur lebih terkenal dengan Petrokimia Gresik. PT Petrokimia Gresik. Nah, kita belajar apa yang ada di dalam pabrik itu. Jadi mulai dari bahan baku, pengolahan bahan baku, sampai jadi produk jadi dengan menggunakan prinsip-prinsip kimiawi
Gitu. Nah, perubahan kimiawi kan perubahan yang menghasilkan zat baru. Beda dengan perubahan fisika kan, Bu ya. Ya, betul. Nah, itu. Jadi seperti itu contohnya kita belajar di dalam pabrik. Petrokimia itu membuat bahan bakunya itu adalah gas alam misalnya dijadikan jadi pupuk. Nah, ini gimana sih caranya proses-proses yang di dalamnya. Nah, kita belajar seperti itu, mengolah, tapi ada reaksi-reaksi kimia yang kita gunakan untuk mengubah itu. Jadi bisa dibilang kita lebih belajar reaksi kimia, tapi kita aplikasikan ke dalam skala yang besar. Lebih besar, ya. Skala kita belajar kimia dasar, reaksi kimia dasar pasti kita pelajari di dalamnya. Nah, tapi kemudian ketika kita berbicara tentang pabrik kimia, pastinya kita akan belajar tentang mendesain alat-alat pabrik yang ada di situ. Contohnya misalnya kalau kita mendesain, misalnya ingin menyimpan gas ini ya, menyimpan sebuah gas. Nah, bagaimana kita mendesain tempat penyimpanan gas itu yang juga dipelajari di teknik kimia. Nah, jadi kalau nanti adik-adik di SMA ingin tahu kurikulumnya teknik kimia itu apa, bisa masuk ke websitenya jurusan masing-masing. Di situ ada buku pedoman pendidikan. Nah, di situ ada kurikulumnya. Mungkin saya bisa share ya, Bu ya. Contohnya seperti ini. Nah, ya. Nah, ini adalah buku pedoman pendidikan yang ada di Teknik Kimia UB. Jadi di kampus kami. Jadi ini kurikulumnya di Teknik Kimia itu. Jadi kita tetap belajar yang namanya matematika, kimia, fisika, kimia, fisis, itu belajar. Nah, tapi setelah itu mungkin di semester 1, 2 gitu ya. Semester 1, 2, 3 itu kita belajar ke atas. Nah, ini yang mata kuliah inti, yaitu asas teknik kimia. Nah, bagaimana kita menghitung nih neraca masanya dari bahan masuk jadi produk jadi, itu berapa sih kebutuhan misalnya kita ingin produksinya sekian ton atau 1000 ton. Nah, berapa bahan baku yang dibutuhkan? Ini diperlukan perhitungan neraca massa. Dan juga ketika kita mengubah sebuah reaksi, nah di kimia mungkin belajar ada yang namanya reaksi endotermis, reaksi eksotermis, ya kan Bu ya? Endotermis itu kan berarti reaksi yang membutuhkan panas. Nah, berapa sih panas yang harus disuplai untuk agar reaksi itu berlangsung? Nah, itu kita juga belajar di asas teknik kimia itu, belajar tentang neraca energi gitu. Nah, itu ada lagi kemudian operasi teknik kimia. Nah, ini yang kita mendesain alat-alat itu, alat-alat yang digunakan untuk berjalannya suatu proses kimia gitu. Ada juga nanti ini belajar tentang teknik reaksi kimia. Nah, dari prinsip-prinsip dasar reaksi kimia yang mungkin dikembangkan oleh orang kimia MIPA. Nah, kita belajar untuk mendesain reaktor yang bisa menghasilkan produk dalam skala besar gitu. Nah, jadi goal terakhirnya itu nanti teknik kimia itu, mahasiswa teknik kimia itu diharapkan mampu membuat sebuah pra-desain pabrik. Besarnya teknik kimia itu adalah belajar semua proses yang ada di pabrik kimia, bahkan manajemen di pabrik kimia pun kita juga belajar. Nah, seperti itu. Jadi bisa dibilang orang teknik kimia itu martirnya pabrik gitu ya. Istilahnya. Ya, kerja praktek itu jadi juga masuk ke dalam salah satu kurikulum inti di Aptekim yang sudah disusun oleh Aptekim. Jadi kerja praktek atau PKL biasanya sih hanya 1 bulan, atau itu tergantung juga dari kebijakan tempat PKL, bisa 1 sampai 2 bulan. Nah, PKL-nya di mana? Itu ya kalau ngomong teknik kimia itu pasti mainnya di pabrik kimia. Industri ya Pak ya. Bisa ke Pertamina. Pertamina itu punya kilangnya kan banyak. Refinery unitnya kan bisa ada yang di Cilacap, ada yang di Dumai, ada yang di Balikpapan, ada yang di Pelaju, ada Balongan. Itu bisa sebagai tempat PKL. Kemudian di Cilegon itu isinya pabrik kimia semua, banyak di situ. Ada Chandra Asri, ada Mitsubishi Chemical, MCCI ya, Mitsubishi Chemical, ada Asahi Mas Chemical. Kemudian ada lagi banyak di Cilegon itu pabrik kimia itu bisa juga dimasuki sebagai tempat PKL. Jadi ya lazimnya ada baiknya kalau
mahasiswa teknik kimia itu kerja prakteknya ya di pabrik-pabrik kimia gitu. Ada yang pernah bilang ya, saya lupa, mungkin salah satu dosen di UI itu bilang kalau teknik kimia ini adalah general engineering. Jadi bisa masuk kemana saja, selain ya. ke industri kimia. Ya, industri kimia pasti mungkin ke oil and gas company ya, seperti Pertamina, kemudian mungkin yang terkenal Petronas, Saudi Aramco, kemudian Shell gitu. Bisa masuk ke situ, atau petrochemical industry seperti yang tadi saya sebutkan di PT Petrokimia Gresik, di Chandra Asri, Asahi Mas Chemical, MCCI, Lotte Chemical, Titan, itu bisa masuk semua ke situ. Atau juga ke FMCG, fast moving consumer goods seperti Unilever, kemudian PNG gitu ya, itu bisa juga masuk ke situ. Tidak menutup kemungkinan juga orang teknik kimia itu bisa bekerja di konsultan sebagai konsultan. Mungkin tuh di pabrik kimia kalau ada masalah gitu bisa ke konsultan, atau bisa juga ke EPC, Engineering Procurement dan Kontraktor Company. Ya, seperti kalau mungkin kalau di Indonesia itu Rekayasa Industri, PT Rekayasa Industri, Repin, kemudian Tripatra Engineering gitu, mendesain gitu. Ada kalau ingin mendesain suatu proses itu bisa ke EPC, atau juga bahkan tidak menutup kemungkinan juga bisa bekerja di bank. Banyak sih, mungkin analis bank kan butuh orang engineering yang mungkin teliti ya, bisa melakukan perhitungan, melakukan analisis gitu. Enggak banyak juga kok teman-teman saya yang bekerja di luar bidang teknik kimia, di bank juga ada, kemudian di perusahaan apa ya, mungkin saya juga lupa juga namanya. Tapi di luar bidang teknik kimia tidak menutup kemungkinan juga bisa dimasukin oleh lulusan teknik kimia. Bahkan ada yang bekerja di Pertamina pun tidak melulu ke proses, tapi ke marketingnya Pertamina, jualan aspal, jualan fuel oil, itu dari teknik kimia juga. Teknik kimia itu adalah jurusan yang menawarkan prospek yang sangat luar biasa ke depannya, karena dimanapun dan kapanpun kita pasti berhubungan dengan bahan kimia. Bahkan kita memproduksi makanan, memproduksi pupuk, itu semua produk yang kimia yang kita hasilkan itu sangat berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi jurusan teknik kimia ini insya Allah tidak akan pernah mandiri. Mandiri sebaik-baiknya untuk ujian masuk, dan ketika masuk itu juga harus terus tetap dijaga motivasinya agar tidak loyo, tidak cengeng gitu, karena tantangan-tantangan di kuliah itu akan sedikit berbeda dengan tantangan ketika sekolah di SMA. Jadi harus mampu untuk bisa berpikir kreatif, analitis, dan juga mampu berpikir logis, dan juga harus bisa mengembangkan tidak hanya kemampuan hard skill, tapi di kampus itu juga banyak sekali fasilitas-fasilitas dan sarana untuk mengembangkan soft skill, termasuk kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk networking, bagaimana problem solving akan dipelajari di kampus. Jadi ketika masuk kampus teknik kimia, manfaatkan sebaik-baiknya untuk mencari ilmu, baik kemampuan ilmu hard skill maupun ilmu soft skill yang disediakan oleh kampus.